Ya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya. Sebab Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Hidup ini tetap dalam kendalinya Tuhan. Hidup ini tetap dalam tanggung jawabnya Tuhan. Hidup ini tetap dalam penyertaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tetap percaya. Orang yang percaya akan melihat keajaiban Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, Anda akan juga ditolong Tuhan. Hari ini ada kabar baik, pesan Tuhan, yaitu tentang jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Apa dimaksudnya Tuhan? Hari ini banyak di kondisi COVID-19 pandemi ini, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen lari dari tanggung jawabnya, lari dari panggilannya, lari dari ingkar janjinya. Banyak orang janji tapi diingkari. Banyak orang yang dipanggil melarikan diri. Banyak orang yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Hari ini pesan Tuhan di Alkitab Yunus 1, yaitu berkata, Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Nabi Yunus bin Amittai adalah nabi yang dicintai Tuhan, nabi yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya Nabi Yunus adalah manusia yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Apa yang terjadi? Tuhan menginstruksikan, pesan Tuhan, panggilan Tuhan ke Nabi Yunus, pergi ke Niniwe. Ada misi Tuhan besar untuk Nabi Yunus terhadap rakyat di Niniwe. Tapi Yunus sebagai manusia biasa, dia melihat banyak kejahatan, banyak dosa, banyak kemurkaan yang diperbuat oleh rakyat di Niniwe. Dia merasa takut, itu hal manusiawi. Yang terjadi, dia tidak menepati janjinya ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, yaitu menuju kota Yafu. Dia lihat ke Tarsis, dia lebih aman, dia lebih damai, dia lebih sukacita, lebih tenang. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan lari dari panggilan Tuhan, lari dari tanggung jawabnya Tuhan, lari dari apa yang sudah kita janjikan, kita ingkari. Seperti Nabi Yunus, suruh ke Niniwe, tapi lari ke Tarsis. Dia lebih zona nyaman. Banyak anak-anak Tuhan lebih baik nyaman, dia tidak mau diproses di dalam proses pandemi kondisi COVID-19 ini. Dia mengalami kesesakan, dia mengalami pergumulan yang hebat, dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi banyak anak Tuhan tidak mau mengalami prosesnya Tuhan. Dia lebih mau jalan tol, dia mau lebih patas, dia lari dari panggilan Tuhan, dia lari dari tanggung jawabnya. Akhirnya Nabi Yunus lari ke Tarsis, sehingga Tarsis itu menjaminkan kita lebih penuh dengan damai sejahtera, karena kotanya aman, tentram, damai sejahtera. Yang itu yang kita inginkan hari-hari ini. Di kondisi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya badai pasti berlalu, sehingga ekonomi dipulihkan, yang sakit disembuhkan, ekonomi semuanya akan kembali dengan baik, dan kesejahteraan mencari uang lebih gampang. Ini yang kita rindukan hari-hari ini. Sehingga banyak orang hari ini lelah, capek menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi seperti Yunus, dia lari dari panggilan Tuhan ke Tarsis.
Hari ini pesan Tuhan, berapa banyak kita sebagai orang Kristen seperti Kristen Tarsis. Banyak Kristen Tarsis hari ini lari dari tanggung jawabnya, lari dari panggilan Tuhan, seperti lari dari ingkar janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Hari ini pesan Tuhan, sepertinya engkau pada waktu tidak ada pandemi COVID-19 ini, engkau mengalami cinta mula-mula, rohmu menyalanya, engkau semangat. Pada waktu berjalannya waktu, engkau semakin hari, semakin kendor, semakin jauh daripada Tuhan, karena engkau harus menghadapi suatu kenyataan kondisi COVID-19 ini. Memang dunia lagi digoncang, anak-anak Tuhan juga digoncang, iman kita juga digoncang, ekonomi kita digoncang, keuangan kita digoncang, kesehatan kita digoncang, dan juga keuangan rumah tangga kita juga digoncang. Tapi hari ini, kembalilah panggilannya Tuhan. Yunus sadar, Yunus berubah, Yunus bertobat. Tapi dia harus mengalami proses. Dia harus dimakan dengan ikan yang besar. 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan. Dan Yusuf dikatakan sudah meninggal. Tapi roh Tuhan, roh Yunus berkata dia bertobat. Apa yang terjadi? Dimuntahkan Yunus itu. Dimuntahkan, akhirnya hidup kembali. Dan dia menggenapi janjinya Tuhan, kembali kepada Niniwe, menyampaikan kabar baik dan menyampaikan misinya Tuhan, supaya rakyat Niniwe mengalami hujan pertobatan, hujan keselamatan. Sehingga hari ini pesan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun dosamu merah seperti kirmisi, apapun dosamu begitu besar yang kau lakukan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada panggilannya Tuhan. Jangan melihat berapa besar dosaku, berapa banyak pelanggaranku, berapa banyak yang aku perbuat menjijikkan hati Tuhan. Tapi hari ini come here, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada sang akhirnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu engkau kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selamat menunggu-nunggu mengasihi, itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Pada waktu domba-dombanya itu taat akan panggilannya Tuhan, Tuhan akan memberikan di rumput yang hijau, itu bicara tentang berkat. Di air yang tenang, itu bicara damai sejahtera. Pada waktu engkau kembali kepada panggilannya Tuhan, kembali kepada Tuhan Yesus, aku percaya engkau akan mengalami shalom, damai sejahtera Allah melimpah di dalam pikiran hati jiwamu. Kalau engkau tidak taat akan panggilannya Tuhan, engkau harus mengalami proses hidupmu dimakan dengan ikan yang besar, dan engkau mengalami kebinasaan. Tapi pada waktu engkau sadar dan bertobat, Yunus secara gentleman, dia secara sportif, dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dia kembali dan menepati panggilannya. Yang terjadi pada waktu Yunus, Nabi Yunus menyampaikan misinya Tuhan di Niniwe, terjadi ribuan orang bertobat kembali jalan benar. Di situ Niniwe tidak terjadi akan dibinasakan oleh Tuhan, tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga semua rakyat Niniwe dipulihkan dan diberkati Tuhan. Sehingga kami percaya apapun yang terjadi, jangan lari dari hadapan Tuhan, jangan lari dari tanggung jawabnya Tuhan, jangan ingkar janji. Hadapi semua masalah persoalan yang hadapi. Saya percaya bersama Tuhan Yesus engkau akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Bersama Roh Kudus engkau akan melihat, menerobos tembok-tembok kemustahilan. Saya berdoa, saya melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan belajar taat seperti Nabi Yunus. Meskipun dalam perjalanannya Nabi Yunus tidak taat, tapi dia sadar kembali jalan benar, kembali pada panggilannya Tuhan. Aku percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ada misi yang mulia, misi yang besar di Nabi Yunus. Dan Tuhan berkata ada misi yang besar, misi yang mulia kepada umatku yang kembali kepadaku. Lihat, ada perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Asal engkau belajar taat kembali atas panggilannya Tuhan, belajar taat untuk bertanggung jawab.
Jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan lari dari tanggung jawabmu. Hadapi semua masalah. Bersama Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Di dalam nama Yesus, berkati umatmu Tuhan. Aku lepaskan Tuhan shalom, damai sejahtera melimpah di dalam pikiran hati mereka Tuhan. Dan dia dimampukan Roh Kudus kembali jalan yang benar. Dan dia melihat perkara yang besar, mujizat yang besar, berkat yang besar terjadi tergenapi bagi orang yang sungguh-sungguh kembali kepada panggilannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom.